bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alamsyah, NIM 34022220280. Di sini saya akan membahas tentang integrasi ekonomi. Yang pertama, integrasi ekonomi merupakan kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggota yang sepakat membentuk suatu kawasan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan seperti norma peraturan prosedur dengan instrumen meliputi bea masuk pajak, mata uang undang-undang, lembaga standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa manfaat integrasi ekonomi. Pertama, memiliki keunggulan komparatif, dan yang kedua, produksi meningkat. Yang ketiga, memiliki posisi tawar di forum internasional. 4, efisiensi produk semakin meningkat. 5, kualitas produk dan faktor produksi meningkat. 6, mobilitas modal dan tenaga kerja. 7, koordinasi negara anggota dan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di sini juga ada kerugian integrasi ekonomi, yaitu meliputi membatasi kewenangan suatu negara dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, hilangnya kedaulatan negara. Ketiga, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara. Keempat, berpotensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Kelima, mudah masuknya tenaga kerja dan produk dari negara lain. Nah, di sini ada dampak integrasi ekonomi. Yang pertama, integrasi ekonomi memunculkan perlakuan diskriminatif perdagangan antara negara anggota dengan negara bukan anggota integrasi. Dampaknya meliputi 1, kreasi perdagangan, trade creation. 2, diversi perdagangan, trade fashion. Nah, di sini ada trade creation. Trade creation adalah integrasi ekonomi yang dapat meningkatkan intensitas perdagangan antar negara anggota. Kedua, apabila peningkat perdagangan menyebabkan kawasan berkembang serta berdampak pada negara lain bukan anggota. Ketiga, kreasi perdagangan terjadi apabila integrasi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra dari kelas manajemen G, kelompok 5 dengan NIM 34022220278. Selanjutnya ada trade diversion. 1, peningkatan intensitas perdagangan melalui integrasi ekonomi kadangkala bukan tambahan yang baru, melainkan menggantikan yang lama. Yang kedua, apabila integrasi ekonomi mengalihkan perdagangan dari mitra lama di luar kawasan ke mitra baru, anggota kawasannya diversi perdagangan. Yang ketiga, diversi perdagangan terjadi apabila integrasi ekonomi menurunkan kesejahteraan negara anggota kawasan. Trade creation. Contoh kasus, di sini ada harga tarif negara A, negara B, negara C. Harga produknya untuk negara A 1.500, untuk negara B 1.100, untuk negara C 1.100. Tarif bea impor 25%. Negara A 0, negara B 275, negara C 275. Harga sebelum integrasi 1.500 untuk negara A, negara B 1.375, negara C 1.375. Terus yang keempat, harga setelah integrasi, negara A 1.500, negara B 1.100, negara C 1.375. Terus di sini ada trade diversion. Contoh kasus, harga tarif negara A, negara B, negara C.
Harga produknya untuk negara A 1.500, negara B 1.100, negara C 1.100. Tarif bea impor senilai 25%, negara A 0, negara B 275, negara C 275. Harga sebelum integrasi, negara A 1.500, negara B 1.375, negara C 1.275. Harga setelah integrasi 1.500 untuk negara A, negara B 1.100, negara C 1.275. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sapari dari kelompok 5 dengan NIM 340220279. Di sini saya akan melanjutkan materi dari EKA. Yang ke-1, tatanan perdagangan preferensial. Tatanan perdagangan preferensial adalah kerangka kerjasama sekelompok negara yang diizinkan impor dari negara anggota dengan tarif rendah. 2. Bersama tarif dan non-tarif antar negara anggota dikurangi sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, free trade area. Kawasan perdagangan bebas free trade area merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Semua hambatan perdagangan, tarif, dan non-tarif di antara negara anggota dihapuskan. Setiap negara anggota bisa mengenakan tarif dan non-tarif kepada negara bukan anggota. Contoh, EFTA dan AFTA. Dan yang ketiga, Custom Union. Kesatuan pabean Custom Unions adalah integrasi ekonomi di mana semua negara anggota dibebaskan dari hambatan tarif dan non-tarif, serta semua negara anggota memberlakukan beban tarif dan non-tarif yang sama terhadap komoditas impor dan negara bukan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Saya akan melanjutkan teori lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Yang keempat, common market gitu. Pasar bersama atau common market adalah tahapan integrasi ekonomi yang memperlakukan ketentuan free trade area dan custom union serta ada kebangsaan faktor produksi di antara negara anggota. Cakupan common market menghapus tarif dan non-tarif antar anggota, menetapkan tarif dan non-tarif yang sama untuk negara bukan anggota, menghapus hambatan mobilitas faktor produksi antara negara anggota. Yang kelima, economic union. Kesatuan ekonomi. Economic union adalah tahapan integrasi ekonomi di mana terbentuk suatu blok perdagangan gabungan antara free trade area, custom union, dan common market. Di antara negara anggota tercipta harmonisasi kebijaksanaan ekonomi dan sosial atau kebijaksanaan bersama terhadap regulasi produk, pergerakan komoditas, jasa, dan faktor produksi dan perdagangan negara bukan anggota. Yang keenam, monetary union, mata uang tunggal, adalah tahapan integrasi ekonomi yang mengatur negara-negara anggota menggunakan alat ukur yang sama. Negara-negara anggota harus mempunyai kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka. Contoh, Euro yang berlaku untuk 17 negara di Uni Eropa. Yang ketujuh, supranational union. Kesatuan supranasional adalah integrasi ekonomi yang paling tinggi di mana negara-negara anggota sepakat untuk menggabungkan pemerintahan mereka pada aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial kepada penguasa tertinggi yang diangkat bersama. Pernyataan ekonomi pada tahap ini berimplikasi pada penyatuan politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.